Ya, persoalan ini memang tidak henti-hentinya untuk ditanyakan ya, tidak henti-hentinya dipertanyakan. Mengapa ada orang sudah sholat, sudah baik akhlaknya misalkan, sudah tampil religius lah begitu ya. Sebut saja kalimat itu, ya tampil lebih religius, lebih agamis, tetapi taraf hidupnya tidak juga naik ya. Ada banyak jawaban dari soal-soal seperti ini. Ada banyak jawaban ya. Kita tidak ingin mengatakan jawaban yang satu lebih baik dari yang lainnya. Tapi izinkan saya misalkan menjawab dengan hal-hal yang sederhana saja. Pertama, kita juga tidak benar, tidak dibenarkan juga mengukur satu kebenaran ya, satu kebenaran dengan materi itu sendiri, itu tidak tepat ya. Artinya jangan pernah kita mengukur ketaatan kita pada Allah misalkan, ketaatan kita kepada Allah misalkan, keimanan kita kepada Allah itu dengan taraf hidup kita atau pemasukan materi kita. Itu tidak dibenarkan. Bukti cinta Allah kepada kita itu kan tidak diukur dengan harta. Artinya bukan Allah itu misalkan cinta kepada hambanya lalu diberikan harta benda misalkan. Bukan itu. Tidak ada ukuran keimanan itu dengan harta benda. Itu dulu harus kita pahami ya, supaya kita tidak salah paham. Karena nanti banyak orang berpikir, saya sudah religius kok hidup saya susah, begitu. Itu yang jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua juga, kita juga harus bijak. Memang agama ini memang dalam banyak hal misalkan juga peduli kepada kehidupan sosial. Agama ini juga peduli kepada soal kehidupan. Ambil contoh misalkan agama ini mewajibkan zakat. Kepada siapa zakat diberikan? Tentunya kepada orang-orang yang berhak. Dalam hal ini seperti fuqara, masakin misalkan, atau orang-orang yang membutuhkan lainnya. Artinya agama juga punya orientasi. Agama ini tidak semata-mata urusannya transcendental antara hamba dengan Tuhan saja, bicara soal surga neraka saja, tapi juga berhubungan tentang masyarakat sosial, tentang ada kepedulian sosial. Buktinya adalah zakat itu sendiri. Jadi ada porsi dalam agama yang punya orientasi kepada hal-hal yang sifatnya sosial. Jadi agama sekali lagi tidak melulu soal kehidupan rohaniah semata. Akan tetapi yang menjadi garis merah, yang kita perlu memberikan garis merah adalah tidak boleh kita mengukur keimanan, mengukur ketaatan kita dengan pemasukan materi kita. Itu tidak dibenarkan. Tetapi agama ini punya orientasi, punya kepedulian. Ya, agama ini mengajarkan kita punya kepedulian kepada sesama, membantu kepada orang yang lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, peduli dengan tetangga, peduli dengan sesama. Agama seperti itu. Jadi ada spirit dari agama yang peduli atau masuk pada hal-hal seperti itu. Tapi di sisi yang lain, keimanan tidak diukur dengan hal-hal yang sifatnya materi. Ini sesuatu yang berbeda sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita sering campur aduk di sini, sehingga seolah-olah kita ini suka terjebak dalam isu-isu seperti ini. Misalkan Al-Quran mengatakan famshu fi manakibiha, kan, wa qulu min rizqihim. Di ayat yang lain Allah mengatakan fasari'u ila maghfirah min rabbikum, ila maghfirati min rabbikum. Yang menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutnya untuk rezeki,
Allah menggunakan kata famshaw, berjalanlah. Sementara untuk berbicara ketika mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan ampunan, kita disuruh fasari'u, bersegeralah. Jadi dua yang kata berbeda di sini. Ketika berurusan dengan dunia, cari dunia, berjalanlah. Ketika cari akhirat, bergegaslah. Kira-kira begitu. Jadi ada porsi untuk dunia, ada porsi untuk mencari kehidupan, kenyamanan, kesejahteraan di dunia, ada, dan ikhtiar itu bagian dari ibadah itu sendiri. Tetapi standarnya adalah berjalanlah. Sementara berhubungan dengan akhirat, berhubungan dengan ampunan, standarnya lebih naik. Bersegeralah mencari ampunan. Jadi dari sini kita bisa pahami agama ini punya concern, orientasi kepada hal-hal yang duniawi, tetapi tingkatannya setingkat di bawah berurusan dengan rohani.